kembali lagi di podcastnya Rita, persembahan dari Bank Indonesia Perwakilan Banten. Mudah-mudahan kabar baik, nah selalu ada yang baru, selalu ada yang selalu dieksplor untuk bisa nambahin lagi informasi-informasi. Dan jangan lupa nanti di subscribe ya untuk akun atau channel YouTube dari Bank Indonesia Banten. Kali ini clue-nya, kalau kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol terkait dengan Kris, kali ini kita ngobrolin soal UMKM. Wah, ini UMKM udah mulai makin banyak, sudah mulai makin menjamur. Kita juga harus ngikutin dan melihat potensi-potensi yang ada. Nah, untuk lebih lengkapnya seperti apa sih peranan dari Bank Indonesia, fungsi dari Bank Indonesia dalam mendukung UMKM naik kelas. Nah, ini tema yang kita bakal angkat di podcast kali ini. Langsung saja kita ngobrol-ngobrol dengan Bapak Agus Sumirat. Beliau ini adalah asisten Direktur Bank Indonesia Perwakilan Banten. Kita sapa dulu. Halo, selamat sore Bapak. Halo Mbak, selamat sore. Selamat sore, gimana kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Kegiatan makin banyak nggak nih Pak? Semakin banyak. Makin banyak. Semakin seru ya? Seru. Apalagi dengan UMKM. UMKM tuh seru banget ya Pak? Seru banget. Karena setelah pasca COVID ya, atau pada saat COVID juga kayaknya udah mulai makin banyak sih ya Pak di era 2 tahun belakangan ini ya Pak Agus ya? Betul. UMKM itu waktu COVID 2 tahun 3 tahun ke belakang itu memang sangat terdampak Mbak. Betul. Jadi banyak UMKM yang tutup. Tapi ternyata recovery-nya cukup cepat juga. Dan sekarang juga sudah banyak juga makin UMKM yang sudah mulai, dan bahkan orang-orang yang dulu tidak pernah bersentuhan dengan UMKM sekarang banyak yang bersentuhan dengan UMKM. Terjun atau tercemplung kayaknya. Tercemplung, terpaksa terus jadi betah Pak. Ternyata di betah. Jadi iya, betah, betul. Jadi kayaknya udah jadi nyaman gitu. Sudah jadi nyaman di UMKM. Betul. Tapi ini peluang juga sih Pak, apalagi ya Pak kalau ngomongin soal angka pengangguran kan tinggi juga di Banten. Iya, betul, dengan munculnya UMKM ini juga sebagai jawaban dan solusi ya Pak Agus ya? Iya, betul. Kalau secara nasional, data UMKM yang ada di Indonesia itu sekarang kurang lebih data tahun 2023 ya. Iya. Itu ada 65,5 juta UMKM. Oke. Itu cukup besar sih, cukup besar. Secara kontribusi ke PDB-nya juga mencapai 61%. Itu sangat besar sekali. Dan di Banten sendiri itu ada kurang lebih sekitar 984.000 UMKM atau 70,6 itu adanya di Tangerang Raya. Jadi Tangerang Raya itu tempat di mana UMKM itu berkembang sangat pesat. Bertumbuh gitu. Iya, ya. Betul. Oke, ini mungkin bisa diadaptasi juga ya untuk wilayah-wilayah lain. Kalau tadi lihat Tangerang Raya udah maju sama UMKM-nya. Betul. Nah ini tinggal mengikuti aja. Karena peluang dan prospeknya bagus juga ya Pak Agus ya. Sangat bagus. Tinggal sekarang bagaimana teman-teman UMKM itu berstrategi supaya bisa UMKM itu bergerak maju gitu. Betul. Iya, gitu. Sesuai nama tema kita nih Pak Agus, UMKM naik kelas. Iya, betul. Nah ini ngomongin soal UMKM, tentu saja nih tadi kan Pak Agus sudah bilang ya, ini beberapa tahun terakhir ini kan kemarin sempat pada saat COVID turun, banyak yang gulung tikar istilahnya, sekarang udah mulai menggeliat lagi. Kemudian sektor atau bidangnya pun UMKM ini luas banget ya Pak. Macam-macam. Kuliner bisa, apalagi nih Pak? Macam-macam. Ada kuliner, yang paling banyak sih kuliner ya? Terus kemudian ada craft misalnya, kerajinan tangan. Kemudian juga ada UMKM yang mengenai wastra atau kain-kain gitu. Dan kelasnya kan ada terbagi-bagi tuh UMKM tuh dengan ada definisinya kan gitu, dengan total aset berapa puluh juta itu masuk usaha mikro, kemudian usaha menengah dan usaha kelas A tinggi gitu ya UMKM. Iya. Malah sekarang ada ekonomi kreatif juga ya Pak? Ada ekonomi kreatif juga, itu banyak startup. Di UMKM juga ya? Betul. Oke, tinggal masuknya ke mana nih passionnya? Iya, betul. Itu kan kembali ke masing-masing ya Mbak? Betul, kembali lagi ke masing-masing. Nah, kali ini kita coba ngobrol-ngobrol dengan Pak Agus nih. Tadi kan sudah banyak sebetulnya yang bisa kita gali, potensinya juga ada. Bagaimana tinggal kemauan kita aja nih ya Pak ya? Sebagai pelaku UMKM-nya juga nih di Provinsi Banten, tentunya kan juga harus ada support ya, baik itu dari pemerintah, kemudian juga dari Bank Indonesia. Pasti punya kebijakan ya Pak Agus ya terkait dengan mendukung dan juga mensupport para pelaku UMKM. Apalagi mungkin yang kalau yang udah berjalan sih enak ya Pak. Nah ini yang baru-baru ini nih Pak, yang juga perlu banget didukung. Gimana sih Pak peranan dari Bank Indonesia nih? Iya, sebelum bicara peranan mungkin kita akan melihat dulu ya ke belakang. Sebetulnya UMKM tuh kenapa sih nggak terlalu pesat perkembangannya gitu. Ternyata banyak permasalahan di UMKM gitu ya. Kalau kita lihat secara permasalahan itu kendalanya bukan permasalahan, sebetulnya tantangan lah. Apa sih tantangannya gitu ya? Itu pertama UMKM itu dari sisi permodalan. Klasik sih sebenarnya ya Pak, iya, tapi betul. masih terus terjadi. Masih terus terjadi karena kan
UMKM itu munculnya dari keinginan individu ya, bukan corporate gitu ya. Sehingga secara permodalan mereka ya terbatas pada individu sendiri gitu kan. Kemudian yang kedua pemasaran. Nah pemasaran juga, saya punya produk tapi saya nggak bisa masarin. Gimana nih ya Nah jualnya? gimana juga jualnya kan gitu. Dan yang ketiga ada persaingan. Sekarang UMKM nih contohnya misalnya ada UMKM produknya A. Begitu kelihatan produk A-nya itu booming di masyarakat, semua pengen pakai produk A, kan gitu ya. Akhirnya persaingannya menjadi dalam tanda kutip nggak sehat, gitu kan seperti itu. Nah 3 permasalahan inilah yang harusnya itu bisa terpecahkan. Lalu sekarang kalau kita bicara peran Bank Indonesia di mana gitu ya dalam pengembangan UMKM itu, secara ketentuan Bank Indonesia itu kan menyentuh langsung ke UMKM sebetulnya itu turunan dari kebijakan dari tugas pokok Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai rupiah kan gitu. Tapi menjaga stabilitas nilai rupiah itu salah satunya adalah dengan mengembangkan UMKM. Dan UMKM kita itu bukan hanya UMKM yang terkait seperti tadi ekonomi kreatif, kemudian juga UMKM mengenai kuliner gitu, nggak seperti itu juga, tapi pengembangan UMKM khususnya di klaster ketahanan pangan. Nah itu juga menjadi bagian tugas Bank Indonesia supaya bisa menjaga inflasi gitu. Itu. Mimpi besarnya seperti itu. Tapi kan tidak mungkin Bank Indonesia sendiri yang main kan gitu. Tidak bisa Bank Indonesia sendiri yang bergerak, tapi juga akan berkolaborasi dan bersinergi dengan pihak-pihak terkait lah gitu. Terutama dengan pemerintah provinsi gitu kan, pemerintah kabupaten dan kota. Itu Mbak, perannya di situ. Terus selain itu juga Bank Indonesia itu dalam pengembangan UMKM itu ada 3 pilar yang kita pegang. Yang pertama itu di area pengembangannya ya oleh Bank Indonesia adalah yang pertama adalah korporatisasi, kemudian yang kedua adalah kapasitas, dan ketiga adalah pembiayaan gitu. Jadi kalau selama ini yang kita tahu UMKM itu kan berjalan masing-masing. Sehingga tadi muncul ada persaingan gitu kan. Nah kita tuh berharap UMKM itu menjadi satu korporatisasi yang cukup besar sehingga dia bisa bersaing dengan industri yang lain gitu. Walaupun mungkin tingkat persaingannya tidak seperti tingkat persaingan industri besar ya. Tapi paling tidak memperkuat di antara teman-teman UMKM itu. Itulah yang kita dorong kepada UMKM supaya bisa berkumpul bersama gitu, membentuk satu komunitas untuk mengembangkan UMKM. Kemudian kapasitas. Keterbatasan UMKM adalah keterbatasan sumber daya manusia. Nah, disitulah BI berperan untuk bisa mengembangkan UMKM melalui pelatihan-pelatihan, kemudian melalui pendampingan gitu, sehingga kompetensinya para peserta UMKM ini bisa semakin luas, semakin paham gitu dunia persaingan seperti apa. Nah, itulah akan meningkatkan kemampuan UMKM untuk bisa bersaing. Dan yang ketiga adalah pembiayaan. Bukan BI membantu pembiayaan, tapi BI lebih kepada menjadi agregator, menjadi penyambung gitu, menjadi kalau ada UMKM yang misalnya butuh pembiayaan, bisa juga nanti misalnya ada perbankan ini yang butuh yang butuh penyaluran pembiayaan. Melihat kualitas UMKM tadi yang naik kelas tadi, pasti perbankan akan tertarik dong untuk memberikan pembiayaan. Barangkali itulah besarannya. Menjadi fasilitator ya. Betul, menjadi fasilitator. Oke, ini jadi peranan Bank Indonesia ini bukan hanya tadi ya terkait dengan inflasi, kebijakan dan lain-lain, tapi juga hadir untuk juga mensupport para pelaku UMKM. Apalagi ini biar tambah banyak bermunculan dan juga tidak kalah saing begitu ya. Karena memang masih banyak yang juga bingung, aduh gimana nih tadi ya, mungkin bahasa klasik sebetulnya ya Pak Agus ya, dari mulai permodalan nih, aduh bingung nih, udah punya nih keinginan tapi kayaknya mentok di permodalan. Kemudian nanti pas udah ada modalnya, aduh bingung nanti jualnya kemana. Kalau cuma dari mulut ke mulut kan kayaknya lama gitu ya Pak ya kembangnya. Tentunya harus lebih luas lagi, apalagi sekarang tuh udah ada marketplace, bukan hanya di sekeliling aja, tapi bagaimana bisa mengembangkan usahanya tadi. Nah ini apalagi tadi ya sudah ada fasilitator juga untuk ke perbankannya. Tapi pertumbuhannya sendiri kalau di Banten ya Pak Agus, ini tadi kan sudah disampaikan lumayan cukup signifikan, walaupun masih belum rata ya Pak. Nah ini gimana untuk mengejar ketertinggalan dan bisa lebih rata lagi gitu loh Pak Agus? Sebetulnya sih kembali lagi ke UMKM-nya ya, apakah dia ingin berkembang apa tidak. Apalagi sekarang nih, dunia digital gitu ya. Salah satu kanal pemasaran itu kan melalui digitalisasi tadi, melalui e-commerce tadi. Nah,
kalau UMKM yang ingin berkembang harusnya dia bisa ikut lebih agile lah gitu. Iya. Lebih bisa menyaring, lebih bisa menerima. Betul. Ngikutin yang sekarang gitu Betul, ya. ngikutin perkembangan zaman. Jangan hanya sekedar menjual dari mulut ke mulut gitu ya, hanya menjual di pinggir jalan, buka toko, enggak, tapi dia juga harus bisa berusaha menjual UMKM itu ke marketplace online gitu. Nah itu. Nah, di Banten itu juga cukup banyak UMKM yang sudah melakukan pemasaran melalui marketplace tadi, melalui digitalisasi tadi gitu. Bank Indonesia juga ikut berperan, jadi memberikan pelatihan nih kepada UMKM itu. Bagaimana sih cara go digital itu gitu. Bagaimana sih cara menjual? Kan kalau digitalisasi itu, kalau penjualan melalui online gitu ya, tidak hanya sekedar menjual saja, tapi harus promosi juga, kemudian juga dari sisi ketersediaan barang juga harus siap kan. Karena menjual online kan bukan hanya di satu lingkungan kecil, tapi bisa seluruh dunia kan. Bisa semua akses. Betul. Ketika ada permintaan produk misalnya, ternyata nggak ada. Apa yang mau dijual? Betul. Akhirnya orang jadi males kan gitu ya. Nah itulah. Nah kita mengajarkan kepada UMKM itu untuk seperti itu. Jadi harus siap dengan segala kemungkinan kalau bisa melakukan penjualan melalui kanal digitalisasi tadi. Gitu Mbak. Nah terus nih Pak Agus nih, kenapa sih BI Banten itu concern banget ya, terutama juga untuk mensupport para pelaku UMKM. Nah sebetulnya kan sebenarnya sudah ada loh dinas-dinas yang juga memang kewenangannya untuk mensupport teman-teman di UMKM. Nah kemudian BI hadir begitu ya, terutama juga di BI Banten nih kalau saya lihat beberapa belakangan terakhir nih, bahkan ada yang disupport ke luar negeri untuk pemasaran, kemudian makin luas lagi jejaringnya. Nah ini apa nih Pak target khusus dari BI Banten sendiri terkait UMKM? Kalau target kami sih sebetulnya tadi UMKM naik kelas. Iya, UMKM naik kelas. Jadi kita mengajarkan UMKM gimana supaya lebih naik kelas gitu ya. Baik itu secara pemasaran maupun secara produk gitu, kualitas produk gitu ya. Terus kemudian ada dinas lain, kami tidak berjalan sendiri. Tetap kami berkoordinasi, bersinergi. Berkolaborasi, berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait. Karena kalau dari sisi kami sendiri, Bank Indonesia mungkin expertnya terhadap pengembangan UMKM kan bukan di bidangnya, belum di bidangnya gitu. Tapi ketika kita berkolaborasi dengan dinas gitu, kita berkolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait, itu ekspertisnya di beliau-beliau itu. Akhirnya kita itu kerjasama bareng, sama-sama meningkatkan. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya buat kesejahteraan masyarakat juga sih sebetulnya pemerataan itu. Kesejahteraan juga. Nah, apalagi mungkin keterkaitannya juga dengan pembiayaan ya tadi ya. Bagaimana juga ada kebijakan-kebijakan agar juga nanti para pelaku UMKM ini yang juga membutuhkan pembiayaan dengan gampang. Kemudian apalagi ya mungkin per bulan ini juga bisa bisa dimudahkan gitu ya. Betul. Karena kadang-kadang gini, UMKM itu ya karena tadi awalnya kan dari usaha sendiri. Gitu ya. Kecil-kecilan gitu ya. Terus kemudian dari biaya yang terbatas, permodalan yang terbatas. Nah, permodalan terbatas ini kan gimana harus di-maintenance nih. Kalau UMKM itu kadang-kadang antara modal usaha dengan modal rumah tuh digabungin tuh. Kepake lagi ya Kepake makan ya. Iya, jadi akhirnya modal usaha itu kemakan sama kebutuhan rumah tangga. Itu kita mencoba untuk memberikan pelatihan, memberikan pemahaman bahwa modal usaha, modal rumah jangan dicampur. Ketika ini sudah berjalan, itu melalui manajemen keuangannya itu, bank kan akan tertarik. Oh, ternyata UMKM ini bisa loh memisahkan prospeknya bagus loh gitu ya. Karena dia sudah bisa memisahkan. Dari situlah kemudian bank akan kemungkinan akan memberikan pembiayaan itu semakin besar gitu. Itulah ininya langkah kita gimana kita membantu UMKM itu dari sisi penyaluran pembiayaannya. Jadi ada tips and triknya. Ada tips and triknya. Jadi jangan dicampur. Jadi ada istilahnya edukasi ya untuk bagaimana bisa memaintain usaha kita agar istilahnya udah saya mah cukup segini juga Pak. Ini juga udah alhamdulillah. Padahal justru bisa lebih berkembang potensinya lagi. Lebih banyak gitu kalau. Apalagi sekarang udah ada yang syariah juga nih ya Pak. Iya betul. Dan UMKM syariah juga termasuk bagian yang kita kembangkan juga. Jadi di Bank Indonesia Banten itu selain UMKM konvensional lah gitu ya, juga ada UMKM syariah. Bedanya apa sih Pak? Mungkin yang konvensional sama yang syariah?
Sebetulnya sih kalau UMKM nggak ada perbedaan ya. Cuman kalau syariah itu mungkin ada nilai-nilai syariahnya gitu Iya, ya. iya. Nah, kalau misalnya syariah itu kalau di KPWBI Banten itu pengembangannya lebih kepada pengembangan pesantren, misalnya sebagai pengembangan ekonomi syariah. Karena kan di Banten terutama, di Banten itu kan terkenal dengan banyaknya pesantren. Betul. Ya kan, banyak pesantren itu kalau kita lihat itu punya potensi besar ketika ekonomi di pesantren berkembang. Itulah. Nah, kami ikut mensupport teman-teman pesantren itu untuk mengembangkan gimana sih pesantren itu bisa berkembang secara ekonomi, gitu ya. Jadi kalau ada istilah gitu, ada yang saya lupa istilahnya, tapi yang saat kaji ilmu sama kaji sugih gitu. Jadi ilmu dikaji di pesantren, tapi pengembangan ekonomi juga harus dikaji juga di pesantren. Itulah yang kita coba kembangkan di pesantren. Di samping juga pengembangan ekosistem halal. Karena kan di Banten ini kan juga mayoritas Muslim kan gitu ya. Sebetulnya sih kalau bicara halal atau bukan halal kan bukan masalah agama ya. Itu kan masalah kita gitu, masalah prinsip ya gitu ya. Nah, itu juga kita coba tuh bikin komunitas-komunitas, bukan komunitas, ekosistem, bikin ekosistem halal dengan pengembangan misalnya sertifikasi halal, kemudian dengan pengembangan rumah potong hewan yang punya sertifikasi halal. Jadi meyakinkan kita untuk mengkonsumsi kan lebih tenang gitu lebih ya. tenang, betul seperti itu. Salah satunya pengembangan di kantor perwakilan khususnya adalah pengembangan ekosistem halal. Ekosistem halal. Gitu, Jadi macam-macam tuh ya, ada sertifikasi halal dan lain-lain ya. Benar sih, kalau memang ada sertifikasi halal lain, pasti kan para pembeli itu ya, para yang ngelihat tuh kan kayaknya lebih tenang, lebih nyaman gitu ya. Dan itu juga ada terkait dengan pengembangan UMKM syariahnya juga fokus di BI Banten juga begitu ya Pak Agus. Sejauh ini sudah mulai berjalan? Sudah. Tadi kan ada di pesantren-pesantren, bagaimana juga mungkin mengajarkan santri-santri juga untuk bisa mulai entrepreneur gitu ya istilahnya ya. Menjadi santri entrepreneur. Karena tadi seperti saya bilang tadi, pesantren itu merupakan salah satu lembaga, salah satu tempat di mana ekonomi itu bisa bergerak. Betul. Ya kan, sekarang contohnya begini. Satu pesantren lah, contohnya misalnya ada 1.000 orang santri. 1.000 orang santri kan potensi nih untuk pergerakan ekonomi ya. Apakah itu dari sisi kebutuhan sehari-harinya misalnya. Nah, sekarang kita mendorong pesantrennya ini ya dioptimalkan, santri-santri yang dioptimalkan. Yang pertama itu, yang kedua adalah dengan jumlah sekian banyak santrinya ini kan berpotensi untuk mengembangkan ekonomi di pesantrennya sendiri maupun di sekitarnya, gitu. Dan biasanya kalau pesantren itu misalnya punya produk tertentu, punya produk misalnya dia bisa bikin roti lah, atau misalnya bisa bikin apalah gitu ya, yang bisa dia konsumsi sendiri ataupun bisa dia jual ke luar. Termasuk kayak misalnya pesantren itu punya lahan yang banyak nih. Kalau dioptimalkan kan misalnya lahan itu ditanami dengan tanaman pangan gitu ya, dia bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Di samping nanti kelebihannya bisa dijual untuk pemasukannya. Seperti itu yang biasanya kita kembangkan di pesantren. Jadi ini banyak banget hal-hal positifnya ya. Apalagi nanti mungkin setelah lulus, setelah selesai nanti dari pesantren kan mungkin bisa lebih berkembang lagi. Jadi sudah ada bekal gitu istilahnya ya Pak Agus ya. Sudah mulai diterapkan dari mulai di lingkungan pesantren. Apalagi tadi potensinya juga besar ya. Kan kalau santri nggak mau jauh-jauh, cukup di lingkungan pesantren udah ada gitu ya. Itu bisa lebih dikembangin lagi. Nah, ini juga concern ya dari BI Banten terkait dengan hal itu, dan itu sudah mulai berjalan beberapa tahun ini ya Pak? Sudah cukup lama sih kita pengembangan ekonomi pesantren itu. Ya, karena ekonomi pesantren itu kita lihat sebagai salah satu pilar ekonomi juga. Pilar ekonomi juga. Sekarang jumlah pesantren se-Indonesia aja udah berapa juta kan gitu. Itu baru pesantrennya, belum santrinya. Udah berapa juta, itu kan potensi sekali. Betul. Jadi ini memang concern dari BI Banten juga yang akan terus berkelanjutan ya terkait dengan UMKM syariah dan juga kegiatan ekonomi syariah. Apalagi ini juga ada kegiatan yang rutin nih Pak, setiap tahun nih kayaknya udah mulai deket-deket Agustus. Kami tuh biasanya melakukan showcase UMKM ya, UMKM atau misalnya yang lebih ke syariah gitu. Namanya jadi dikasih wadahnya gitu. Betul, dikasih wadahnya.
Jadi kita ada kegiatan yang namanya Syariah Festival Jawara atau namanya Safara ya. Safara nih kayaknya udah nggak asing nih ya. Iya, Safara itu sekarang tahun 2024 itu sudah yang ketiga. Sudah yang ketiga. Nah, itu di situ kita mengumpulkan UMKM yang terseleksi lah yang sesuai dengan kriteria yang tadi itu, yang bahwa ada syariah itu kan harus ada sertifikasi halal, kemudian harus macam-macam lah gitu. Nah, itu kita masukkan. Tapi di samping itu juga kita juga mendukung pengembangan ekonomi. Di samping UMKM tadi, misalnya kita juga akan mengumpulkan lembaga-lembaga jasa keuangan, lembaga keuangan yang syariah, misalnya kayak bank-bank perbankan syariah, non-bank tapi yang tentang syariah gitu, macam-macam. Begitu Mbak. Itu bulan Agustus ya rencananya ya Pak? Insya Allah rencananya bulan Agustus, di akhir Agustus. Tanggal 30 Agustus sampai dengan tanggal 1 September insya Allah. Nah, mengenai tempat nanti mungkin bisa teman-teman nanti bisa ngeliat tuh di medsosnya BI Banten ya, tempatnya di mana, dan acaranya bukan hanya sekedar showcase UMKM, bukan hanya sekedar expo, tapi juga kita akan mengundang tamu-tamu istimewa lah. Tamu-tamu istimewa, pokoknya nanti kejutan aja. Pokoknya nanti kejutan lah siapa yang akan hadir di sana gitu. Dan ini terbuka untuk umum ya Pak? Terbuka sekali, bahkan harusnya umum bisa datang gitu. Semuanya diajakin gitu ya? Iya. Berarti 2 hari ya Pak nanti ya? 3 hari dengan pembukaan, Jumat, Sabtu, Minggu kalau nggak. Iya, 1 September. Betul. Jadi nanti buat yang penasaran di mana sih gitu, siapa aja, itu bisa nanti diposting di media sosial ya, baik di Instagram dan lain-lainnya. Tapi ini kegiatan alhamdulillah sudah tahun yang ketiga. Nah, artinya kalau sudah eksistensinya bertahun-tahun diulang lagi kan artinya dari hasil evaluasinya cukup besar gitu pengaruhnya ya. Apalagi tadi UMKM yang memang syariah. Betul. Makin banyak lagi pasti para pelaku UMKM yang juga terlibat langsung di kegiatan Safara tadi ya Pak Agus ya. Ada target khusus nggak sih Pak? Kan biasanya tiap tahun tuh yang mudah-mudahan nanti peningkatan dari UMKM-nya, peningkatan juga dari pelaku usaha dan lain sebagainya nih Pak Agus. Iya tentu, kalau target tentu, karena kalau tidak pakai target kan kayaknya biasa aja gitu ya Mbak. Kurang greget gitu ya. Jadi kita coba pakai target, terutama misalnya untuk yang UMKM yang nanti showcase itu kita akan targetkan penjualan itu baik itu dari business matching gitu, business matching misalnya dari pembiayaan atau misalnya dari business matching mau di ekspor gitu ya. Kemudian juga penjualan pada saat waktu expo itu. Itu ada targetnya memang. Kalau tidak salah saya targetnya tuh kurang lebih sekitar 300 sampai 500 juta lah targetnya untuk penjualannya itu ya. Nah, kemudian juga targetnya yang lain adalah bagaimana mengembangkan ekonomi syariah itu menjadi inklusif di masyarakat. Jadi orang jangan berpikir bahwa ekonomi syariah itu adalah ekonomi untuk orang yang beragama Islam saja, enggak. Tapi ekonomi syariah itu adalah ekonomi untuk semua orang gitu, untuk universal, betul. Kan itu pilihan, salah satu pilihan kan gitu ya. Betul. Jadi alternatif ketika orang ingin mengembangkan ekonomi itu ya salah satunya ekonomi syariah. Ekonomi syariah tadi, wah ini targetnya luar biasa. Mudah-mudahan nantinya juga bisa lebih berkembang lagi dan masih akan ada lagi Safara di tahun berikutnya. Harusnya ada gitu. Apalagi di nasional juga ada juga ya nasional Pak? Ada, nasional itu ke Festiar Jawa sama yang paling itu yang ISEF. ISEF itu malah internasional kan ininya, dan ada seminar-seminar juga gitu. Kami juga nanti di Safari itu juga ada beberapa seminar tentang ekonomi syariah gitu. Pokoknya jangan sampai ketinggalan semua informasi itu, pokoknya nanti diupdate di sosial media. Dan yang paling penting adalah bagaimana masyarakat Banten terutama ya untuk terlibat dan juga mensupport pelaku UMKM. Jadi jangan sampai nanti belinya produk-produk luar terus ya Pak. Iya betul, dan kalau bukan kita siapa lagi gitu kan. Kita kan bisa ngembangin produk-produk kita makanya kita harus bisa menjadi pelopor lah gitu. Banten itu dengan potensi yang sedemikian besar, apalagi dengan mayoritas penduduknya gitu ya, itu bisa potensi besar untuk pengembangan
UMKM juga termasuk UMKM dan ekonomi syariah. Betul, Mungkin hasil begitu, goalnya juga otomatis pengurangan pengangguran, kemudian juga kesejahteraan, pembangunan juga lebih merata lagi. Betul. Jadi tadi ya, sesuai dengan tagline ini UMKM naik kelas. Iya, Wah, ini mudah-mudahan bisa jadi target sama-sama. Kayaknya kurang nih Pak Agus, tapi saya udah ditandain katanya udah selesai. Iya. Kita nambah lagi nanti di next podcast ya Pak Agus ya. Nanti tambah lagi, kayaknya kalau ngomongin UMKM tuh nggak akan ada habisnya. Karena makin banyak lagi, makin berkembang lagi, justru malah makin unik-unik gitu ya Pak. Termasuk juga ada ekonomi kreatif juga di dalamnya, termasuk dalam UMKM ya. Termasuk yang startup itu kan juga bagian dari UMKM sebetulnya. Betul, istilahnya kalau misalnya baru mau nyoba, gagal sekali mah jangan sampai putus asa ya Pak. Iya, betul. Kalau nggak gagal tuh tidak pernah merasakan bagaimana si susah yang berjuang gitu ya Pak. Itu jadi pembelajaran untuk bisa kita coba lagi ya. Jadi bisa terus, jangan sampai menyerah gitu ya. Iya, betul. Oke, terima kasih banyak Pak Agus Sumirat sudah ngobrol-ngobrol di podcast kita kali ini terkait dengan UMKM naik kelas. Mudah-mudahan tadi banyak yang di-sharing, banyak terinfluence gitu ya. Akhirnya muncul lagi UMKM baru, jadi lebih semangat lagi. Ya, karena sudah habis, terima kasih banyak juga yang sudah ikut nonton. Jangan lupa di-subscribe YouTube channel dari BI Banten dan juga media sosialnya di Instagram dan lain-lain. Ya, sampai ketemu lagi di episode berikutnya di podcast Nyarita. Ratu Fitri pamit, sampai ketemu lagi. Bye. Terima kasih.